الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadlis sholawati. Di sini bab menerangkan keutamaannya salat 5 waktu maksudnya. Qala berfirman Allah Ta'ala, inna sholata sungguhnya salat tanha melarang atau mencegah anil fahsya'i dari perbuatan kotor wal mungkari dan perbuatan mungkar. Wa Nabi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala berkata Abu Hurairah, sami'tu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu beliau bersabda, ara'aitum berilah kabar kepada aku, lau anna nahron sungguhnya kalau sebuah kali bibabi akhadikum ada di pintu salah satu kalian, yaghtasilu yang mana salah satu kalian itu mandi minhu dari kali itu, kulla yawman setiap hari 5 marratin 5 kali. Hal yabqa apakah masih tertinggal min daranihi dari kotoran dia syai'un sedikit pun? Qalu mereka berkata la yabqa tidak tertinggal min daranihi dari kotoran dia syai'un sedikit pun. Qala bersabda baginda Nabi, fadzalika maka itu mathalus shalawatil khamsi perumpamaan salat 5 waktu. Yamhu menghapus Allah bihina dengan salat 5 waktu al khataya dosa-dosa, muttafaqun alaih. Di salat 5 waktu ini digambarkan oleh baginda Nabi seperti air, seperti kali yang jernih, yang dalam, yang banyak airnya, yang mengalir di depan pintu salah satu dari kita ini. Kemudian orang itu selalu mandi 5 kali setiap hari, terus bersih itu 5 kali. Masih ada kotorannya enggak? Katanya Nabi. Ya tentu saja enggak ada kotorannya. Demikianlah salat 5 waktu. Kalau 5 waktu itu dikerjakan dengan benar-benar, maka dia ini kayak seperti pembersih tubuh ini dari kotoran dosa. Sehingga selalu bersih saja orang iman. Makanya orang itu kalau habis sholat isya itu jangan jagongan. Kalau enggak ada keperluan agama itu jangan ngobrol, ngerumpi. Kalau ngobrol akhir-akhirnya apa? Ghibah, ya jelas gitu. Makanya itu mau tidur itu bersih, begitu habis sholat isya sudah bersih, diampuni dosa-dosanya. Ini selain kalau dosa kabair enggak, ini hanya untuk shaghair saja. Tidur dalam kondisi bersih, mimpi-mimpinya pun akhirnya juga bersih. Kalau tidur dalam kondisi penuh dengan kotoran dosa, mimpi-mimpinya ya taek gitu saja. Di akhirnya mimpinya itu jadi enggak bermutu juga, setan. Makanya ada seorang sahabat itu yang sebelum tidur itu doa kepada Allah, ya Allah, semua madlimah yang dibuat oleh saudara-saudara Islamku kepada diriku sudah saya ikhlaskan semuanya. Nah, saya enggak pengen kok sampai saya itu menyusahkan saudara Islamku, terus baru tidur. Nabi katakan orang itu ahli surga padahal dia masih di dunia. Wa Jabirin dari Jabir radhiyallahu taala anhu qala berkata Jabir qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalus shalawatil khamsi perumpamaan salat 5 waktu kamathali nahrin seperti kali jarin yang mengalir, ghamrin yang banyak airnya, ala babi ahadikum atas pintu salah satu kalian, yaghtasilu yang mana dia mandi minhu dari kali itu kulla yawmin 5 marrat setiap hari 5 kali. Rawahu Muslim. Al-ghamru maknanya ghamru fadl ghaini dengan fathahnya ghain al-mu'jamati yang di titik 1 al-katsiru adalah banyak airnya.
Makanya ada orang Arabi itu datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia itu tanya, apa perintah agama pada diriku ini? Diterangkan begini begitu, terus setelah kemudian diterangkan mengenai sholat. Karena Nabi diterangkan mengenai sholat 5 waktu itu. Maka Arabi mengatakan, masih ada yang lain selain sholat 5 waktu kewajiban yang harus aku lakukan. Maka Nabi mengatakan, sudah tidak ada, hanya saja yang ada sholat-sholat sunnah. Enggak, kalau sholat sunnah saya enggak. Saya yang ini aja. Nah, langsung pergi dia. Maka Nabi mengatakan, kalau dia benar mengamalkannya, maka dia masuk surga katanya. Nah, karena sebetulnya sholat 5 waktu tok ini saja ya, enggak usah sholat-sholat sunnahnya saja ini. Ini kalau benar betul dilakukan, ya, benar dilakukan dan benar-benar diterima oleh Allah, manusia ini kan selalu bersih sampai akhir hayat, bersih dari dosa. Tetapi ini kamu harus dikatakan, para ulama katakan bahwa la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Orang itu kalau sudah meremehkan dosa-dosa kecil, itu dosa kecil itu bukan kecil lagi, itu sudah kabair. Melihat perempuan mungkin dosa kecil, ya dah. Kemudian kalau kamu dikatakan ada Allah, enggak kecil aja enggak masalah. Nah, udah jadi gede itu. Karena itu larangan Allah, begitu larangan Allah itu kamu sepelekan, langsung jadi kamu berarti nentang Gusti Allah gitu loh. Akhirnya jadi kabair. Jadi sudah besar. Maka tidak ada dosa kecil itu kalau sudah diremehkan, diteruskan, diistiqomahkan lagi, ya. Nah, itu jadi dari kabair. Jadi besar karena kamu telah meremehkannya. Sebaliknya kalau dosa besar, kamu kapok tenan, istighfar habis-habisan, diampuni oleh Allah. Diampuni oleh Allah. Kalau seperti berani dengan orang tua itu kabair. Meribakan harta, memasukkan harta di bank diribakan, itu kabair juga. Atau membuat ngerentenkan duit itu juga kabair, rentenir. Itu bank titil gitu. Ya, bank titil gitu. Itu kabair. Lah itu berbahaya yang seperti itu. Yang itu walaupun kamu sholat itu dosa-dosanya enggak diampuni oleh Allah. Yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa kecil. Kalau sudah sebesar harus ada taubat khusus. Ani bin Mas'ud dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu anna rajulan sungguh seorang laki-laki asaba dia telah mengenai min imra'atin dari seorang perempuan kublatan ciuman. Hati dia mencium seseorang perempuan yang bukan mahramnya. Fa'ata maka dia ini takut sekali. Ini orang zaman dulu ini sahabat itu dulunya mereka bukan orang Islam kemudian baru masuk Islam ya lah. Kalau kamu Islam mulai kecil ini harus sekarang. Fa'ata maka laki-laki itu datang an-nabiy kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Fa'ahbarahu maka Nabi memberi kabar kepada laki-laki itu. Fa'anzala maka Allah fa'ahbarahu maka dia memberi kabar kepada baginda Nabi. Fa'anzala maka menurunkan Allah Ta'ala wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnis sayyi'at. Wa aqimis salata wa aqim dan dirikanlah as-salata salat tarafayn nahari di kedua ujung siang pagi dan sore wa zulafan dan di waktu-waktu minal laili di waktu sayyi'at di waktu malam innal hasanati sungguhnya berarti Innal hasanat sesungguhnya kebaikan yudhibna akan menghapus as-sayyi'ati keburukan. Artinya sholat itu akan menghapuskan dosa-dosa, terutama dosa-dosa kecil yang seperti ini. Sudah saya katakan ya tadi, yaitu sekali itu kalau sudah diistiqomahkan itu sudah jadi besar, berbahaya, harus ditobati, sekali tobati. Faqala maka berkata ar-rajulu laki-laki itu, aliyah hada, apakah ini untukku saja?
Qala baginda Nabi bersabda li jami' ummati kullihim. Ini adalah kabar ini adalah untuk seluruh umatku kullihim semuanya, muttafaqun alaih. An Abi Hurairah dari Abi Hurairah, dari semua umat baginda Nabi yang melakukan dosa-dosa kecil, maka dia ini kalau sudah dibuat sholat, maka sholatnya juga akan menghapus dosa-dosa itu. Wa an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda as-salawatul khamsu salat 5 waktu wal jumu'atu dan Jumat ilal jumu'ati sampai Jumat kafaratun adalah penutup 5 untuk dosa bainahunna di antaranya salat 5 waktu dan Jumat sampai Jumat malam tusya selagi tidak dikerjakan atau didatangi al-kabairu dosa-dosa besar, rawahu Muslim. Dosa besar lain lagi, ini ada dosa kecil. Jadi sebetulnya kalau kamu sudah silat 5 waktu gitu saja, asal diterima oleh Allah, itu sudah akan menghapus dosa-dosa di antara keduanya. Subuh sampai zuhur, kamu salat zuhur, dosa mulai subuh sampai zuhur diampuni oleh Allah. Salat asar, dosa mulai habis salat asar, habis salat zuhur sampai asar semuanya diampuni oleh Allah. Asar, maghrib juga begitu, maghrib, isya juga begitu, isya sampai subuh juga begitu. Belum lagi kalau nanti kamu Jumatan, makanya kalau Jumatan itu jangan duduk-duduk di bawah pohon itu, anak kampung itu loh. Mau Jumatan malah duduk di kampung di bawah itu pohon trembesi itu. Ngapo itu anak itu. Nanti lama-kelamaan mancing malah akhirnya. Jadi yang sungguh-sungguh kalau Jumatannya diterima oleh Allah, maka dosa-dosa selama 1 Jumat semuanya dibersihkan lagi oleh Allah dari Jumat ke Jumat. Sebagian ulama, Abu Hurairah kalau ingat saya itu mengatakan dan ditambah lagi masih 3 kali lagi sehingga 10 kali. Wallahu a'lam. Sehingga Jumat sampai Jumat akan menjadi kafarah. Rawahu Muslim. Satu lagi. Wa an Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu qala berkata Sayyidina Utsman sami'tu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda ma min imri'in tidak ada dari seorang laki-laki muslimin yang Islam tahduruhu yang menghadiri dia salatun satu salat maktubatun yang diwajibkan salat 5 waktu fayusinu kemudian dia menyempurnakan wudu'ahu wa khusyu'aha dan khusyuknya salat wa ruku'aha dan rukuknya salat. Jadi yang tumakninah yang bagus salatnya, wudunya harus bagus loh. Ya dah. Wudunya harus bagus. Jadi wudu itu tadi sudah fadilah wudu kan sudah kemarin ya. Maka wudu itu ibadah harus betul-betul menghadap kiblat. Bismillahirrahmanirrahim. Terus doa asyhadu an la ilaha illallah wa Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Habis doa itu lah. Habis wudu terus doa seperti itu. Masya Allah disempurnakan betul wudunya, disempurnakan juga sholatnya, khusyuknya, menghadap, tunduk, menghadap kepada Allah, mulai takbiratul ihram sampai salam, rukuk, sujudnya semuanya ya betul-betul dirasakan ketika rukuk tunduk di hadapan Allah, ketika sujud dirasakan tunduk di hadapan Allah. Begitu. Illa kanat kafaratan lima qablaha, kecuali sholat itu akan menjadi penghapus 5 untuk dosa qablaha sebelumnya sholat minad dunubi daripada dosa-dosa malam tu'ta kabiratun selagi tidak didatangi kabiratun dosa besar. Kalau sudah dia mendatangi dosa besar maka tidak itu harus ada tobat khusus untuk dosa-dosa besar seperti berani dengan orang tua, terus meribakan duit itu sebenarnya. Wadzalika ad-dahra kullahu, yang demikian itu adalah sepanjang masa, kullahu semuanya, rawahu Muslim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Allahumma arhamna sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Allahumma aslih sayyidina Muhammad
اللهم آلف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم عاصم سلطانا نصيرا على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله رب قد خف الله